Saya dipisahkan dari anak saya. Saya berdoa, saya puasa, bawa puasa Bu, ya bawa puasa Bu ya, bawa puasa. Ibu jangan memikirkan apakah doa saya diterima oleh Tuhan atau enggak. Mungkin hari ini belum, besok belum, lusa belum. Ibu saya berdoa sampai setahun lebih Bu ya. Tapi Tuhan menjawab itu dengan luar biasa Bu. Anak saya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak saya yang menganggap saya ini gila Bu ya. Saya menganggap bahwa mama ini udah jadi mama yang gak bener, mama yang sesat. Dengan kuasa Tuhan Bu, dengan kuasa Tuhan. Bahkan anak saya Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Diana Madurase teman-teman sekalian ya, asli Madura ya dan berdarah Madura ya. Kita berdiskusi ya di TikTok dan dia ya memberikan kesaksian bagaimana dia kemudian ditangkap oleh Tuhan menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan sekarang telah menjadi pendeta. Seperti apa teman-teman sekalian kesaksiannya? Mari kita akan saksikan bersama ya. Karena dia ini luar biasa sekali dalam pelayanan juga. Dimulai dari nol, tetapi mengandalkan Tuhan. Bahkan dibuang oleh keluarga, adik-adiknya ya, saudara-saudaranya membuang dia. Dan bahkan anak-anak dia mengatakan dia sebagai gila ya. Tersesat karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semuanya itu tidak menjadi persoalan baginya untuk mengikuti Yesus. Dan kesaksian ini sangat memberkati teman-teman sekalian. Saya mengajak kita langsung untuk mendengarkan kesaksiannya yang ada berikut ini. saya dipisahkan dari anak saya. Saya berdoa, saya puasa, bawa puasa Bu ya, bawa puasa Bu ya, bawa puasa. Ibu jangan memikirkan apakah doa saya diterima oleh Tuhan atau enggak. Mungkin hari ini belum, besok belum, lusa belum. Ibu saya berdoa sampai setahun lebih Bu ya. Tapi Tuhan menjawab itu dengan luar biasa Bu. Anak saya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak saya yang menganggap saya ini gila Bu ya. Saya menganggap bahwa mama ini udah jadi mama yang gak bener, mama yang sesat. Dengan kuasa Tuhan Bu, dengan kuasa Tuhan. Bahkan anak saya, ya Ibu, anak saya sebelum menjadi seorang gembala, anak saya sebelum menjadi seorang evangelis, anak saya sebelum menjadi sebagai penginjil, anak saya mengatakan aku nggak mau jadi pendeta. Saat ini Bu, anak saya melayani lebih sungguh daripada saya Bu. Mau jadi pendeta. Dan saya melayani Tuhan Bu. Iya Ibu. Awalnya dia nggak mau, menganggap saya ini gila loh Bu. Saya ini gila, saya ini ibu sesat. Tapi Bu, ingat Bu, di setiap doa Ibu bawa nama Tuhan. Di setiap doa sebut nama Ibu. Ibu berdoalah di dalam nama Tuhan. Ibu bawa nama Ibu, anak Ibu puasa Bu. Ya. Saya setiap hari Sabat itu saya haruskan puasa. Hari Sabtu saya puasa Bu. Saya bawa anak saya. Maka tadi Bapak TV Love Care Kristus yang kayaknya kemana-mana saya bawa suami saya itu anak saya. Ya, saya anak saya. Dan saya bersyukur Bu. Kerinduan Ibu tuh sama dengan saya dulu. Di mana anak saya tuh nggak percaya kepada Tuhan. Dan anak saya itu anggap saya ini ibunya sesat Bu. Ya. Tapi itulah Bu, mujizat Tuhan itu nyata loh Bu. Luar biasa Tuhan Yesus itu Bu. Ya. Jangan lelah bahwa di dalam nama Tuhan anak Ibu itu dimenangkan jiwanya. Kalau sudah anak Ibu, bahkan adik saya Bu, adik saya yang dulu menganggap saya juga sesat, adik saya sekolah penginjilan loh Bu. Ya. Bahkan ini saya tadi seperti kesaksian bahwa adik saya pun sampai ijazahnya, sampai akte kelahirannya dibakar. Saya bilang nggak apa-apa Dek. Itulah Bu ya. Kalau kita benar-benar tulus melayani Tuhan, layani aja Tuhan Bu. Ya. Ibu puasa, yakin Tuhan itu baik. Tuhan menyertai kita Bu.
Iya, mungkin karena belum puasa. Saya punya anak. Pernah puasa, belum pernah Ah, puasa. Mungkin karena itu bawa kali ya. puasa, Bu. Iya. Iya, bawa puasa, Bu ya. Iya. 3 hari hanya minum aja. Itu semua bukan karena Tuhan tega dengan kita. Tuhan itu ingin memproses. Ya. Proses. Kalau kita kuat, kita setia, kita pasti dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ada yang bilang dengan saya, oh ya Ibu Diana jadi seorang pendeta, jadi gembala karena perpuluhan. Hei saudara, Anda lihat VT saya dong, ya kan? Anda lihat VT saya. Yang saya layani itu ya bukan orang-orang yang kaya, bukan orang punya toko, bukan pengusaha, bukan. Tapi orang yang di pedalaman. Di pedalaman itu pun gak ada gereja. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya, biar ada rumah Tuhan di situ, ada tempat mana-mana kita memuliakan Tuhan. Saya nggak tahu harus berbuat bagaimana membangun gereja, mau bikin proposal nggak tahu. Saya minta sama Tuhan melalui medsos, saudara. Tuhan bikin hikmat didikan. Anak Tuhan itu cerdas-cerdas, ya. Beda dengan yang anak RT 6 ya, RT 06 ya kan, atau RT 07, RT 010 ya kan, ya nggak tahu, ya kan. Pokok anaknya Pak RT gitu kan. Beda dengan anak Tuhan, beda. Karena kenapa? Anak Tuhan itu pintar-pintar karena makannya apa? B2. B2 itu yang menyehatkan dan bikin cerdas, gitu. Gitu setan. Dan saya bersyukur dikasih hikmat sama Tuhan, ya. Ya memang benar cerit, ya. Mencerit, saya harus memberikan kesaksian sesuai dengan kenyataan. Dan Anda tahu cerit bahwa kenyataan itu memang pahit. Mak bisa berdering metur masuk Kristen. Ya, mak bisa berdering metur masuk Kristen. Mak bisa orang Aceh jadi Kristen. Mak bisa orang Bugis masuk Kristen. Mak bisa. Karena apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu. Iya. Ya ngocak matura lah sering goreng sampang nih matura udah rempah ngocak Jepang dia. Tak mungkin. Mbak Diana, ndak remah saya. Nah iya Pak. Iya Bang. Lanjut. Amin. Dan saya Bapak Ibu dikasih hikmat sama Tuhan, ya. Kenapa Tuhan? Saya ini dari masih Islam ya, masih Muslim dulu. Kenapa saya jadi guru itu dapat beasiswa dari D2 sampai S1? Saya nggak tahu kenapa. Ternyata juga kenapa saya juga sekolah teologi juga dibantu sampai selesai. Karena kenapa? Tuhan mau pakai. Gitu. Di saat ada orang bingung mau kuliah, mau sekolah, bingung mau bayar. Ini saya dikasih gratis, Saudara. Ya. Semua itu karena kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Nah, akhirnya ya udah Tuhan kasih hadiah. Ternyata saya dibawa dari Sampang ya, dari kota Sampang ya, rumah saya itu dekat dengan pondok pesantren terbesar Al-Haramain, pondok pesantren keren. Dan disitulah saudara, Tuhan mengambil saya, Tuhan pilih saya. Untuk apa? Untuk saya bertobat dan dipakai sebagai alatnya Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya bersyukur. Tuhan Yesus baik, yang selalu memberikan apa yang saya butuhkan.